Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita dengan hati yang tulus ikhlas memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikannya kepada kita. Dan salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman artinya kita meyakini adanya Allah, meyakini bahwa Tuhan yang patut disembah adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengatur segala apapun aktivitas kita selama hidup dunia, sehingga dalam satu hari kita senantiasa mengulang ikrar kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, semua amal ibadahku, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah. Ini merupakan suatu ikrar yang gayung bersambut dari perintah Allah yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti kita yakin seyakin-yakinnya dan bahkan kita bersumpah pada Allah menjawab apa yang telah dinyatakan oleh Allah tadi, bahwa semua yang kita lakukan, yaitu sholat, semua aktivitas kita, semua amal ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita tidaklah untuk yang lain, tetapi dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman ini tentunya merupakan suatu nikmat yang luar biasa besar, oleh karena hanya orang-orang terpilih sajalah yang Allah memberikannya. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang hanya karena sebab-sebab tertentu atau karena ketidaktahuan lalu melepas imannya dan menggantinya dengan keyakinan lain yang jelas-jelas di dalam Al-Quran disebutkan tidak akan diredoi oleh Allah. Karena innad dina indallahil Islam, hanya Islamlah yang diredoi oleh Allah, karena hanya Islamlah yang mengakui dengan tegas tidak ada Tuhan selain Allah, la syarikalahu, tidak ada serikat baginya, tidak ada satupun yang serupa, tidak ada satupun yang selevel, tidak ada satupun yang bisa menyamai apapun dari Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak akan membahayakan sedikit pun bagi kamu jika kamu tidak menyembahnya, dan juga tidak akan memberikan manfaat sedikit pun jika kamu menyembahnya. Jadi artinya ketika kita mengingkari yang itu, tidak akan ada mudarat apapun, tidak akan ada bahaya apapun. Sebaliknya jika kita taat kepadanya, tidak ada gunanya sama sekali.
Bahkan nanti di akhirat mereka akan dipanggil oleh Allah SWT di dalam hari perhitungan. Ditanya oleh Allah, benar gak kamu itu dulu memang minta disembah? Maka mereka menyangkal, sama sekali tidak. Engkau lebih tahu apakah kami yang minta atau mereka yang mengada-adakan. Bahkan Isa sekalipun, Nabi Isa kemudian ditanya, hai Isa, benarkah kamu itu pernah minta kepada manusia agar kamu disembah? Maka kata Nabi Isa, subhanallah, tidak mungkin ya Allah. Semasa aku hidup, aku pasti tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang aku lakukan. Tapi jika penyembahan itu dilakukan setelah aku tidak ada, ya istilahnya mana aku tahu. Dan bagaimana aku harus bertanggung jawab? Yang jelas bahwa aku selalu mengatakan, hanya Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan bukan yang lain. Keyakinan ini harus senantiasa kita refresh, harus senantiasa kita perkuat. Apalagi di era digitalisasi, ketika semua informasi bertebaran begitu bebasnya di jagat maya dan bahkan di alam fisik bisa kita saksikan bagaimana Islam itu tengah dicoba, tengah diuji baik internal maupun eksternal. Di internal di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, silahkan kita coba cari di media sosial seperti YouTube, bagaimana begitu maraknya orang-orang melakukan penyelewengan baik akidah maupun tata cara ibadah. Sehingga kita bisa saksikan ada orang yang berzikir sambil joget, bahkan sampai trans, sampai kesurupan. Padahal yang diucapkan la ilaha illallah, tahlil. Logikanya kan aneh. Berzikir yang datang kok setan. Berzikir kok sampai kesurupan, menari-nari, berjoget-joget, bahkan sambil memukul gendang. Kan sangat aneh, sangat mustahil, kontradiksi. Begitu juga dari dalam kita banyak menyaksikan orang-orang yang kemudian menyampaikan informasi ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seolah-olah itu merupakan temuan-temuan baru. Padahal yang menyampaikannya belum tentu orang-orang yang memang qualified, memiliki kapasitas untuk menyampaikannya. Hanya karena pandai bicara, hanya karena bisa baca ayat, lalu kemudian menyampaikan di sana sini informasi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan anehnya banyak pengikutnya. Di kalangan internal juga kita melihat banyak perilaku orang-orang kita yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti dengan mudah mencaci maki orang lain, dengan mudah mengkafir-kafirkan orang lain, dengan mudah menyebutkan kata-kata kotor bahkan di dalam khutbah dan ceramahnya. Itu di kalangan internal yang gaungnya kemudian dilihat dan didengar oleh orang luar bahwa Islam itu kok seperti itu. Kemudian di kalangan eksternal kita melihat begitu banyaknya berita-berita di YouTube maupun di media sosial lain tentang pemurtadan. Orang-orang yang semula memeluk meyakini Islam, kemudian dengan bangga keluar dari agama Islam, lalu kemudian
memproklamasikan kemurtadannya. Bagi kita tidak ada masalah. Mereka mau beriman atau mau murtad itu urusan mereka. Tetapi kita melihatnya dari segi informasi dan dampaknya terhadap umat Islam, bahwa di kalangan internal menyorotkan sesuatu, mengimagekan sesuatu, mencitrakan sesuatu yang berdampak buruk alias kontraproduktif bagi citra umat Islam, apatah lagi dari pihak luar, pastinya dengan berita-berita seperti pemurtadan, berita-berita yang lain yang sifatnya merugikan umat Islam, itu pastinya akan menggeser keteguhan iman kita seandainya kita tidak rajin merefresh kita punya keyakinan, merefresh kita punya pandangan. Oleh karena itulah maka iman dalam konteks la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus senantiasa kita jaga dan kita perkuat. Itu adalah karunia terbesar yang akan menentukan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karunia yang kedua yang kita rasakan adalah bahwa kita diberikan juga suatu keyakinan sebagai seorang muslim al-Islam. Kenapa? Islam berarti penyerahan diri. Ada orang yang beriman tapi tidak mau menyerahkan diri. Artinya mereka mengakui la ilaha illallah tapi perintah Allah ya tidak mau turut. Berarti kan separuh-separuh. Mereka menyatakan la ilaha illallah tapi kemudian terhadap perintahnya mereka mengabaikan. Berarti dia beriman tapi belum Islam. Karena yang dimaksud dalam doa iftitah dengan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bukan cuma pernyataan keimanan kita, tapi juga merupakan pernyataan keislaman kita. Artinya tunduk patuh sepenuhnya. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Baru sinkron antara keyakinan dengan kepasrahan. Kalau kita sudah mengaku beriman, tapi kita tidak pasrah, dalam arti hal-hal tertentu kita kemudian mengelak, atau bahkan seringkali kita kadang-kadang sering tidak segan-segan untuk membantah, lalu kita cari-cari alasan. Nah ini yang kemudian menjadikan citra Islam kemudian akhir-akhir ini seolah-olah menjadi buruk. Seolah-olah, saya katakan seolah-olah, karena Allah dan Islam tidak akan pernah terganggu oleh ulah manusia apapun juga. Manusia mau melakukan apapun juga, Allah sama sekali tidak akan pernah terganggu, tidak akan berkurang, tidak akan menjadi hina, tidak akan turun, tidak. Manusia sendiri yang menghinakan dan mencelakakan dirinya sendiri. Berikutnya, ketika kita hidup di era digital, era kebebasan informasi, maka semua berita-berita itu akan kita tangkap, akan kita resapi, dan bahkan mungkin akan kita yakini seringkali tanpa kita lakukan filtrasi terlebih dahulu, tanpa kita lakukan saringan. Itu lalu kita terima seolah-olah itu merupakan suatu kebenaran. Apalagi kemudian kalau hal tersebut senantiasa digaung-gaungkan dari segala penjuru dengan menggunakan semua media, lalu diulang-ulang setiap kali, maka kita kenal apa yang namanya post-truth. Artinya kebohongan menjadi kebenaran, karena senantiasa diulang-ulang dan senantiasa digaung-gaungkan dari segala penjuru, baik internal maupun eksternal. Kita sangat sayangkan kenapa dari internal seperti itu, tapi realitasnya memang dari internal maupun eksternal terjadi. Seolah-olah ada pembusukan di dalam, entah itu dilakukan oleh orang Islam yang memang tidak tahu,
atau memang tahu tapi punya maksud tertentu, atau mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kita tidak tahu, Allah yang tahu. Oleh karena itu Allah berpesan ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 15 mengatakan bahwa artinya ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, ya, kemudian kamu katakan dengan mulutmu, artinya kita sebarkan apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggap bahwa hal tersebut adalah sepele, remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah suatu hal yang luar biasa besar. Artinya ini sudah realitas dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menerima suatu berita tanpa kita seleksi, tanpa kita filtrasi, lalu kita anggap itu suatu kebenaran hanya karena yang menyampaikan adalah orang yang kita anggap cocok pandangannya dengan kita. Lalu kemudian kata Allah ini sudah disebutkan dalam surat An-Nur ini, bahwa kita kemudian dengan sukarela menyebarkannya lagi. Dan seolah-olah itu bagi kita adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, padahal Allah mengancam itu luar biasa besar dalam pandangan Allah. Artinya berhati-hatilah. Kita harus tabayyun, kita harus senantiasa introspeksi, kita harus senantiasa waspada bahwa era digitalisasi memang menjanjikan kebebasan informasi, yang artinya semua informasi berseliweran termasuk sampah. Ya, kita sebagai umat Islam yang cerdas tentunya sudah diingatkan oleh Allah. Bahkan pertama kali ayat Al-Quran yang disampaikan adalah Iqra, baca. Artinya apa? Cerdaslah kamu, pintarlah kamu, karena membaca adalah lambang dari kecerdasan. Membaca bukan berarti hanya membaca tulisan, tapi juga membaca fenomena, membaca realitas, membaca gejala, membaca pengalaman, membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat, baik yang nyata maupun yang implisit. Dengan demikian, era digitalisasi ini adalah tantangan yang sungguh besar bagi kita untuk membuktikan bahwa kita memang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, dan kemudian kita membuktikan isyhadu bi anna muslimin. Saksikan ya Allah, aku benar-benar orang yang berpasrah diri kepadamu. Aku dengar, aku taat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.